Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau observasi usaha menengah kecil. Jadi di sini saya bersama dari Pak E yang bertempatkan di Sragen. Langsung saja kita observasi atau menanyakan tentang usahanya. Untuk modal awalnya berapa, Pak? Saya dari modal awal saya sampaikan dulu, dan saya perkenalan nama saya Pak Marianto di Beluran. Tapi sudah berkembang pesat. Modal awal pertama kita memangnya 24 tahun yang lalu, kita modalnya hanya sekitar 30-an ribu rupiah, karena untuk jualan itu kita jualan hanya jualan kerupuk kentengan sama modal usaha nasi kucing itu hanya berapa bungkus, kurang lebih ada 30-an bungkus gelas, hanya 10 biji, sendok ya sedikit. Tapi lama-lamaan kami juga berkembang pesat, karena manajemennya kami atur. Lalu apalagi yang ditanyakan, Kenapa kok milih usaha ini, Pak? karena dari dulu kuliner semenjak 24 tahun di Kabupaten Sragen yang namanya AHE atau angkringan keliling. Tapi saya mempunyai pendapat kalau angkringan itu tetap, dan saya bertempat di depan toko. Jadi saya jualan nasi kucing ini itu berkembang pesat, karena saat ini saya bisa untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Nah, untuk kira-kira pendapatan per hari sampai per bulan itu berapa? Kalau dulu saya per hari itu 30.000 modal, ya dapatnya ya udah untuk dimakan, karena dulu itu 24 tahun yang lalu kan udah semuanya masih murah, pendapatannya sedikit bisa untuk makan. Nah, kalau sekarang ini sudah berkembang pesat. Per hari omset tuh ya sampai 2 sampai 3 juta. Karena saya di samping angkringan saya kan punya warung kelontong. Saya kelontong itu tiap hari untuk omset itu ya 1 sampai 1,5 juta. Kalau bisa nyampe 2 juta, yang kelontongnya semua komplit, dari rokok semuanya ada. Kurang lebih 60 biji rokok semuanya ada, dari aqua, sabun, terus dari aqua semuanya komplit, mimi juga komplit. Omsetnya bisa 1,5 sampai hampir 2, warungnya 700 bisa sampai 1 juta, dan penghasilan saya itu sekitar itu ya, kurang lebih tiap hari ya dianggaplah 1,5 sampai 2 per hari. Ya, omsetnya bersih itu ya bisa mencapai 100 sampai 200 ribu. Nah, untuk biaya produksinya? Biaya produksi tiap hari untuk makanan ya beli mie, beli sayur-sayuran, beli bandeng untuk persediaan. Biaya produksi kalau untuk yang warungnya sekitar 400 sampai 500. Kalau yang di kelontongnya itu tiap hari 1 juta sampai 1 juta lebih. Ya, untuk Bahan bakunya yang jual itu apa? Bahan bakunya sebenarnya kalau penghasilan itu sebenarnya banyak sekali kalau penghasilan, karena apa, makan kita itu, dan saya penghasilan bisa dianggap lebih dari 200 lebih, karena biaya produksi saya juga banyak, rokok juga tidak tentu, karena juga bisa 1,5 bisa sampai
Kalau untuk biaya produksinya tadi, kalau di warungnya kata tempe itu bisa sampai ratusan tempe, ratusan tahu ya bisa sampai 500 ke atas 700-an. Kalau untuk bahan bakunya ya tempe, ada tempe, ada tahu, ada itu sundukan komplit, ada telur asin, telur puyuh, ada apa daging, terus rokok itu juga banyak juga yang ada di rokok. Kalau bahan baku untuk di warung ya itu tadi saya jelaskan, hampir semua makanan ada. Kita makan bikin sendiri, tidak ada tenaga, jadi tidak membayar upah kepada siapa saja. Kami sanggup kerja jam 3 sampai jam 3 pagi tiap hari, kecuali hari Minggu kami libur untuk refreshing. Lanjut. Cerita dulu mendapatkan tempat ini. Cerita dulu saya jadi kuli bangunan. Habis itu kuli bangunan karena biayanya tidak memenuhi untuk biaya keluarga, kami jalan-jalan dan mendapatkan toko yang baru dibangun. Habis itu kita pertama tambal ban. Setelah itu ada orang bilang suruh ngasih rokok batangan, habis itu suruh ngasih kopi, akhirnya nasihi. Terus saya punya pendapat kasih nasi bungkusan aja ini, akhirnya laku, berkembang besar. Sekarang omsetnya sudah banyak, dan untuk motivasi semua pelajar, dosen, siapa saja yang saya bicarakan ini, kalau kita ini seperti daun itu, daun semanggi itu kan kalau tiang satu tiang satu tapi penyangganya itu hanya satu, kalau atasnya itu 3 itu kan roboh. Kalau kita kan gini, kita harus hati-hati pengeluaran tiap hari, manajemen harus diatur betul. Kalau kita belum berhasil, jangan sampai merokok, judi, minum. Tiap hari harus tahu pengeluaran kita, jangan sampai diatur uang. Kalau kita diatur uang, kita semua akan rusak dan kita akan melarat atau miskin. Kalau kita mengatur uang, jelas kita ini bisa untuk semua yang diingini tercapai. Aku dulu juga begitu. Sekarang anak sudah jualan nasi kucing, apakah tidak bangga? Anak sarjana semua, gua. Sekarang rumah sudah lumayan baik, punya mobil, sepeda juga ada 3. Jadi semua ini harus untuk motivasi pada adik-adik, apalagi dosen kan ada yang tidak ada mobil, karena untuk biaya anaknya, tapi kan sampingan itu belum. Apalagi yang harus ditanyakan. Hasil observasi dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.